Allah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Arkanul Islami khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallahu, pertama bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan, wa hijjul baiti, dan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di dalam perjalanannya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di mana kita masih membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah membaca 2 kalimah syahadat. Ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah menunaikan sholat, menegakkan sholat. Di mana kita sudah bahas bahwa ibadah itu ada 2. Ibadah badan itu ada 2. Ada qalbiyah, ada zahirah. Nah, ini ibadah zahirah tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung dengan ibadah qalbiyah, kebersihan hati. Dan itu semua tidak bisa dicapai kecuali dengan tafakkur. Di mana tafakkur ini adalah sebuah perintah Allah. Sebuah perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa merenung ciptaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dalam surah Ali Imran ayat 190. Mereka-mereka yang selalu bertafakur terhadap penciptaan langit dan bumi. Jadi tafakur itu ibadah, Pak. Jadi Bapak merenungkan ciptaan Allah, sehingga Bapak semakin menemukan, semakin menyadari bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jadi artinya kita meneliti ciptaan Allah, bukan mencari kekurangan ciptaan itu, tapi kita ingin lebih mengenal lebih jauh tentang kemahakuasaan Allah. Akhirnya apa? Nanti timbulnya adalah tambahnya keyakinan dan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Abu Nuaim, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya. Jadi tafakkurlah, berfikirlah, renungkanlah tentang ciptaan Allah, makhluk Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Jangan mikir-mikir zat Allah, Allah kayak apa ya, jangan. Nggak bakal nyampe otak kita. Cukup laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Cukup sampai di situ kita merenungkan Allah. Jangan lebih dari itu. Tapi kalau ciptaannya silahkan. Makanya di mana kita sudah bahas bahwa tafakur itu ada 5. Yang pertama, imma fi ayatillah. Jadi tafakur kepada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya kita tafakurin. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti di dalamnya ada hikmah. Makanya kan Pak, ini alam, disebutnya alam. Alam itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri
menjelaskan alam itu dari kata alamah, yaitu tanda. Makanya dari ujung langit sampai ujung bumi, artinya seluruh alam semesta ini di dalamnya ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun pasti di dalamnya ada tanda kekuasaan Allah. Ya. Allah itu kan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini yang unik. Dari tidak ada menjadi ada. Kita nggak bisa, Pak. Selain Allah nggak bisa. Hati-hati. Selain Allah nggak akan bisa menemukan, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Paling mengolah yang sudah ada menjadi bentuk yang lain. Memanfaatkan sesuatu yang sudah ada. Itulah tafakur yang pertama. Jadi Bapak silakan mentafakuri semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala agar tambahlah keimanan kita, tambahlah kemantepan kita, tambahlah kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fi ni'matillah. Bertafakur tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitungnya. Aduh, Pak ya. Coba Bapak hitung dah. Bapak hitung. Kalau dikalkulasikan dengan rupiah, entah berapa triliun harus kita bayar kepada Allah. Andaikan Allah hitung-hitung. Andaikan nih apa yang sudah kita rasakan gak gratis. Entah berapa ribu triliun yang harus kita bayar kepada Allah. Dari mulai udara, dari mulai jantung, darah, kemudian mata. Ya. Makanya kalau ada orang mengeluh berarti kurang mentafakuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita terus kita tafakurin Pak, makanya kan jangan lupakan nikmat Allah. Nanti kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang ciri orang cinta kepada Allah. Jadi dia itu akan selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih efek positifnya apa? Wa yatawalladu anhul mahabbah. Akan timbul rasa cinta dan semakin tingginya rasa syukurnya kepada siapa? Allah. Semakin tinggi rasa syukurnya Pak. Semakin tinggi. Boro-boro ngeluh. Boro-boro ngeluh. Malah dia itu nanti gak berhenti-berhentinya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Karena begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau ada orang kok masih menganggap suwe amat hidup gua ya. Ini berarti belum mentafakuri nikmat Allah. Nikmat Allah luar biasa banyak Pak ya. Waduh ya. Jadi caranya kata Nabi nih, kalau urusan dunia lihatnya kemana Pak? Ke bawah. Biar kita bersyukur. Ngelihatnya ke atas mulu ya nggak ada rasa syukurnya Pak. Ya kan kita sering dengar yang punya mobil lihat yang punya motor, yang punya motor lihat yang punya sepeda. Sepeda yang jelek tapinya Pak, jangan sepeda yang cakep. Sepeda yang cakep ya meriang juga ya. Yang punya sepeda lihat yang jalan kaki. Alhamdulillah gua masih naik sepeda. Temen gua mau kemana-mana nyeker jalan kaki. Yang jalan kaki ngelihat yang lumpuh, yang setruk. Walaupun gua nggak punya kendaraan, tapi ini kedua kaki masih normal. Tetangga gua udah 2 tahun ngejoprak. Alhamdulillah ya Allah, ini kedua kaki masih normal. Si Anu mah udah 2 tahun kagak bangun-bangun dari tempat tidur. Tuh kan, boro-boro ngeluh Pak. Makin bersyukur. Nah yang setruk juga sama. Alhamdulillah masih ada kesempatan hidup. Mudah-mudahan bisa dijadikan kesempatan untuk taubat dan istighfar. Mudah-mudahan. Mungkin keadaan seperti ini nggak bisa jalan. Mudah-mudahan ini menjadi pelebur dosa. Jadi begitu terus tuh. Jadi pikirannya positif terus. Ya, itulah Pak ya. Jadi artinya belajar mensyukuri nikmat dari Allah. Caranya apa? Renungkan. Makanya kalau kita hilang duit 1 juta, jangan yang kita inget-inget yang hilangnya doang. Udah berapa ratus juta duit dari Allah yang sudah kita
nikmati. Masa gara-gara hilang 1 juta, ngomong gampang banget nih. Praktek. Gara-gara hilang 1 juta, ini sifat manusia apa nih? Gara-gara hilang 1 juta, itu melupakan yang ratusan juta yang sudah dia terima. Ya, ini artinya cara kita tafakur. Ini artinya kita dikasih jalan oleh ulama begitu, Pak. Cara tafakur itu begitu. Contoh, kita meriang. Kayaknya rada lama nih meriang. 2 minggu kagak sembuh-sembuh. Meriang 2 minggu, sehatnya berapa tahun? Kita baru meriang 2 minggu, tapi sehatnya berapa lama? Banyakan sehat, banyakan meriang, Pak. Banyakan sehat. Ya. Banyakan sehatnya. Ini kadang-kadang sifat manusia meriang 2 minggu itu bisa merontokkan syukur yang puluhan tahun yang dia sudah diberikan sehat. Ini sifat buruknya manusia. Hilang 1 juta akhirnya menyebabkan dia tidak bersyukur kepada Allah dengan ratusan juta yang sudah dia terima. Dari kecil berapa ratus juta coba. Apalagi yang kaya sama yang banyak duit. Bisa miliaran mungkin. Ya. Cuman kalau dilihat dari sini paling ratusan juta lah paling saya bisa tebak lah ya. Itulah ya. Jadi artinya seperti itulah cara kita tafakur. Terus artinya kita bertafakur, mentafakuri nikmat Allah, nanti timbulnya mahabbah. Nah, ini nikmat hidup itu, Pak. Nikmat hidup kalau sudah bisa mentafakuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa makan. Ini sekarang kan lagi zamannya, artinya tidak sedikit orang yang lagi pusing urusan pendapatan. Kita alhamdulillah masih diberikan cukup, bersyukur. Alhamdulillah, walaupun usaha memang nggak sestabil kemarin, untungnya nggak segede kemarin, tapi sekarang alhamdulillah masih cukup buat kebutuhan sehari-hari. Itu tanda bersyukur, Pak. Itulah, Pak ya. Nah, yang ketiga, tafakur yang ketiga, au fi wa'dillah wa yatawalladu anhu raghbah. Coba yang ketiga, renungkan tentang janji-janji Allah, pahala-pahala yang Allah janjikan, itu kita renungkan, Pak. Baca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul tentang pahala, tentang keagungan akhirat, tentang kemegahan surga, tentang janji-janji Allah terhadap orang-orang beriman. Nanti timbulnya apa? Raghbah. Akan semakin semangat, akan senang dengan kehidupan akhirat dan ibadah. Makin senang ibadah, makin senang kehidupan akhirat. Caranya gimana? Banyak merenungkan, bertafakur tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Kalau orang sholat jamaah, pahalanya 27 derajat. Bahkan nanti dikasih keberkahan. Bahkan kata Nabi, orang yang rajin sholat jamaah nanti akan mendapatkan binuritam, cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna, luar biasa. Di kuburan, di tengah-tengah ribuan mungkin jutaan ahli kubur menjerit kegelapan, tapi dia mah dipenuhi cahaya yang luar biasa berkat sholat jamaah. Akhirnya apa? Makin semangat, Pak. Itu cara merenungkan janji-janji Allah. Orang yang baca Quran 1 ayat dibalas 10 kebaikan. Jangankan 10 kebaikan, 1 kebaikan saja sudah luar biasa. Apalagi sampai 10, itu 1 huruf. Gimana kalau 2 huruf? Gimana kalau 3 huruf? Itu cara mentafakuri janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita makin semangat ibadah, Pak. Makin semangat ibadah. Dan inilah ciri-ciri orang yang beriman. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Fa amma man a'ta, barang siapa yang a'ta, dermawan, menyisihkan harta jalan Allah, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan janji-janji Allah, membenarkan surga, membenarkan kehidupan-kehidupan yang indah, kebaikan-kebaikan dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan baginya jalan kemudahan menuju surga.
Ya. Jadi kita nih kayak jamaah tabligh bahkan suka cerita fadilah-fadilah itu sebetulnya ada bagusnya Pak. Dalam rangka kita mentafakuri janji-janji Allah. Orang ini kalau memang kan tingkatan iman beda-beda Pak. Kita mah nih masih tergiur pahala. Udah pahala dulu lah motivasi kita mah gak apa-apa dah. Tingkatan kita mah walaupun sebetulnya di situ tingkatan di situ artinya belum nyampe banget itu kepada tingkatan yang bagus. Tapi itu sudah lumayan Pak. Tingkatan kita nih masih tergiur dengan pahala, ya sudah. Di situ nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau memang kita masih doyan pahala mah, masih pengen pahala kan tingkatan yang lebih tinggi kan udah beda lagi kayak para wali. Udah nggak mikirin pahala, udah nggak takut siksa. Yang dia pikirkan hanya apa? Ridho Allah. Nah kalau kita mah artinya nggak ada masalah Pak. Bahkan itu yang namanya bidadari Pak, katanya perawan terus. Ya Allah ya kan. Bahkan ada yang bilang 72, bahkan ada yang bilang 100, bahkan ada yang bilang 4.000. Satu orang 4.000 bidadari, cakep semua Pak, nggak ada yang bopeng, nggak ada yang gendut, nggak ada yang hitam, cakep semua 4.000. Kita kan cakep, jangankan 4.000, satu juga cukup gak kira-kira? Ini 4.000. Di dunia udah satu. Ya. 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 Itulah ya. Wah, siapa yang bilang jebel itu? Ya. Jadi artinya seperti itulah kita ingat-ingat janji-janji Allah Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu nggak apa-apa kita renungkan. Ya, biar ngiler, maksudnya biar ngiler. Ya. Biar semangat ibadah dan kesononya Pak semakin cinta akhirat dan rada kurang open sama dunia. Efeknya nanti kalau memang sudah berhasil tafakurnya. Tapi ini butuh guru tetap. Ya nggak bisa ngayal sendiri ngayal bidadari ya kan, dia bidadari kalau pakai pakaian gimana? Itu mah menjadi akhirnya malah amburadul tuh mah. Bukannya sholat subuh malah ngayal sampai jam 7 ya kan. Sholat subuh enggak itu. Tetap kudu harus ada gurunya. Cara bertafakur itu bukan sembarangan Pak. Ya. Makanya dari ngaji, penjelasan kiai, penjelasan guru ketika nerangin pahala, langsung tuh dia masukkan ke dalam sanubari hati dia, menjadi motivasi dia untuk ibadah. Nggak ada masalah lah. Artinya untuk kita mah nggak ada masalah. Ya. Seperti itulah Pak ya, Masya Allah ya. Nggak ada salahnya kita. Sholat duha, kata Nabi, akan diluaskan rezeki. Boleh silakan, semangat duha untuk awal-awal. Tapi tetap jangan bertahan di situ. Kalau bisa taikin, ingin dapat pahala di akhirat. Kan nanti kan kalau orang yang rajin sholat duha Pak, itu dia dapat surganya itu khusus, namanya babut duha. Surga, itu ada di surga itu ada pintu namanya babut duha. Pintu untuk orang-orang yang suka sholat duha. Babut duha. Ya. Yang nggak sholat duha nggak masuk Pak itu. Ya, saya mau masuk. Suka duha nggak? Enggak. Ya udah. Enggak Pak. Artinya biar semangat ya Allah. Artinya nanti kita punya pintu pribadi. Masya Allah. Punya pintu pribadi nggak usah rebutan sama yang lain. Kita punya pintu khusus namanya babut duha. Bahkan dalam suatu riwayat nanti ada seruan. Mana yang suka sholat duha? Mana yang suka sholat duha? Ya, tuh jadi seperti itulah ya. Jadi makin ada nanti timbul kecintaan kepada akhirat. Ya. Kemudian yang selanjutnya fi wa'idillah wa yatawalladu anhu rahbah. Yang selanjutnya adalah mentafakuri tentang ancaman-ancaman Allah. Nanti timbulnya apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba kita renungkan ancaman-ancaman Allah. Ya kalau makanya ini tidak hanya pahala yang kita renungkan, ancamannya juga. Biar apa? Takut melakukan maksiat. Ya, ini hati-hati nih. Ancaman Allah tuh banyak sekali. Orang kalau melakukan riba, bahkan satu dirham yang dimakan oleh seseorang, dia tahu itu riba, kemudian dimakan, maka dosanya itu lebih asyaddu min salasin wasitina zanyah, lebih gede dosanya daripada 36 kali berzina. Biar takut maksudnya. Ayo riba, 36 kali berzina. Itulah ya. Nanti biar takut. Ya, ada jamaah datang ke saya ke orang meriang. Iya benar kayak orang ketakutan. Ustaz, ya, saya selama ini suka ngelakuin riba, mau tobat gimana? Ya beresin, nggak ada duit. Akhirnya saya kasih jalan pelan-pelan. Akhirnya dia makasih katanya, ya, udah pulang. Ya, jadi yang udah, yang belum atau jangan diulangi lagi. Itu namanya tobat. Dosa zina, dosa mabok, kemudian dosa maling, dosa ninggalin ancaman Allah kepada yang ninggalin sholat itu kan bukan main-main, Pak. Mereka yang gak sholat diancam oleh Allah. Pasaufa yalqauna goyya. Dalam Al-Quran dikatakan dia akan masuk kepada goyya. Apa goyya? Al-hilak wal husron. Kerusakan, kehancuran. Bahkan dan riwayat lain goyyan antorikil jannah. Bakal salah jalan menuju surga. Gak bakal nyampe ke surga. Nanti dia takut nanti. Main dulu yuk, ayo kita jalan-jalan nih. Udah azan. Atau sholat mah nanti gampang. Berat. Kalau saya kudu ninggalin sholat mah gak mau. Tuh. Efek positif daripada sering merenung ancaman Allah. Nanti kesononya dia makin takut maksiat. Makin takut Pak dia maksiat. Enggak lah ya, mending sholat dulu dah. Gampang kita kalau memang ada kerjaan, ada bisnis, nanti setelah sholat. Ya, ini namanya orang efek positif daripada dia merenungkan ancaman dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan kalau udah nyiksa bukan kayak kita, Pak. Innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala itu zat yang maha dahsyat siksaannya. Bahkan dalam tafsir dikatakan tidak ada satupun makhluk di alam dunia yang mampu menyiksa sedahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan bisa. Kita suka ngelihat di Rohingya sadis amat, itu orang digituin. Kemudian di berbagai tempat kita suka ngelihat penyiksaan sampai merinding bulu roma kita kan. Sampai gemetar kita ngelihatnya. Itu belum seberapa dibandingkan siksaan Allah kepada mereka yang durhaka. Belum ada apa-apanya. Syadidul iqab. Ya. Syadidul iqab itu artinya Allah Ta'ala itu memang dahsyat sekali kalau sudah nyiksa. Tidak ada yang bisa mengungguli kedahsyatan Allah dalam menyiksa. Masya Allah. Tidak main-main Allah kalau sudah nyiksa, Pak. Ya, tidak main-main Allah tuh kalau sudah menyiksa itu nggak main-main. Ya, padahal artinya di dunia saja kita sering melihat bagaimana kalau Allah sudah murka menurunkan siksanya, ini udah nggak bisa dilawan pakai teknologi. Ya. Nah sekarang kita kena corona, siksa apa bukan tergantung siapa yang nerima, Pak. Makanya kata Nabi SAW, ta'un itu ada dua. Kalau kena orang kafir ini namanya azab. Orang kafir, orang fasik, orang durhaka itu azab. Tapi orang mukmin, orang soleh, ahli ibadah itu namanya rahmat. Itu namanya apa? Rahmat. Kasih sayang dari siapa? Allah.